Ini belum gue ceritakan, ini pertama kali gue ceritakan di sini. STY diganti oleh 3 pelatih. Iya. STY bukan digantikan dengan Kluivert, tapi STY digantikan dengan 3 pelatih yang jadi satu. Yang diinginkan oleh Erick Thohir adalah menggantikan 1 pelatih dengan 3 pelatih yang jadi 1 unit. Sintayong ini digantikan oleh Kluivert, Denny sama Pastor. Patrick Kluivert, dia menggantikan 1 pelatih dengan 3 pelatih yang jadi 1. Oh, ternyata ini nih yang diinginkan oleh Erick Thohir. Lu makan tuh Mas 1 dibantai, kocak. Aku bener-bener sudah enak dan muaknya Jok dengan mereka nih. Semoga cepat mati bela kau. Nah, Justin kemarin di Sydney dikritik sama supporter. Dia malah bilang sabar guys. Masih ada darah ini. Sabar aja. Ini risiko memang. Semua kecewa. Jadi sabar aja dulu semua. Berarti lawan Bahrain berapa kosong coach? Yang penting menang. Iya, dari respon Coach Justin ini ya gue cukup kecewa ya sama Coach Justin. Kenapa Coach Justin gak galak? Harusnya galak dong, katain kardus kek, katain apa kek, yang penting ada perlawanan. Lu so asik bangsa. Padahal tingkah supporter tuh sama persis Dok dengan tingkah Dio pas Indonesia kalah 4-0 lawan Jepang. Malah Dio bilang kalau Indonesia lolos Piala Dunia pun STY ini harus tetap dipecat. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia ngelolosin. Iya. Sikap Dio kemarin tuh nunjukin bahwasannya Dio itulah orang yang gak sabaran. Malah sekarang kita disuruhnya sabar. Gimana kau Justin? Yo kita tahu dewek lah, pas lawan Jepang kemarin kan itu kan sudah masuk dalam prediksi kita. Tapi Justin nih kemarin sama sekali tidak mengerti dengan yang namanya proses. Nah sekarang timnas kalah 5-1 lawan Australia. Dio yang minta kita sabar sekarang. Terus Dio bilang kita harus menghargai proses. Tuhan sekarang itu olahraga proses, gak ada yang jatuh dari langit. Nah, dia bilang olahraga itu proses, gak ada yang turun dari langit. Ya maka dari itu kenapa harus diganti pelatihnya. Kok sekarang ini berubah Justin? Seandainya sekarang nih yang latih masih STY, pasti kau bakal keluar-keluar gak jelas. Sekarang malah adem-adem baik, kau mati bela kau Justin. Gak ada proses mulu. Sorry itu saya gak ada proses lagi, gak ada ya. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya gak ada lagi istilahnya proses gak ada. Kalau kita berbicara proses memang tidak mungkin karena yang kita kejar adalah menuju Piala Dunia. Tentu siapapun yang jadi pelatih itu dengan konsekuensi harus bisa menampilkan dan bisa membawa tim ini meraih prestasi dan bisa menuju ke Piala Dunia. Lebih ngeselin lagi nih, ini para pundit sepak bola ini komen lagi nih. Jelas-jelas terbantai malah ngebahas statistik di lapangan. Kita mau lihat dari sisi kuantitasnya, lihat statistik. Semuanya berubah, ya kan? Waktu lawan Australia di sini kita 36 possession-nya. Di Australia kemarin di Sydney 61. Tapi kan orang nggak peduli. Kalau bapak kau makan di kau ball possession tuh. Yang aneh bagi saya ini memalukan sekali kekalahan dari Australia yang sebetulnya bukanlah merupakan tim terbaik mereka. Dan saya pikir ini adalah kemenangan yang spektakuler bagi pelatih mereka. Popovic yang sebelumnya baru menang sekali. Cetak gol saja sulit tim ini. Tapi Indonesia bisa dibobol 5. Ini kan situasi yang sangat mengkhawatirkan. Kita itu kemarin pressingnya di atas, nekennya di atas, nggak kayak kemarin. Kalau hilang bola langsung turun ke bawah. Mungkin ya kalau orang yang paham bola, kenapa kalau dipegang Sintayong kita tuh cenderung bermain dengan taktik seolah parkir bus. Hari ini mungkin orang tahu jawabannya. Mungkin hari ini orang tahu. Oh ternyata. Yang saya nggak berani mimpi sejujurnya Indonesia ke Piala Dunia. Saya lolos tidak lolos. It's no point buat saya. Mau ngapain kalau nggak lolos ke Piala Dunia? Ini paling kalau nggak bulan puasa nih ya. Anak kau mati bela Toel. Aku yakin supporter Indonesia nih sudah muaknya dengan budak-budak nih Jok. Tapi udah mungkin lah gitu nak sampai buat anarkis kan ke mereka. Makanya gitu doain bela supaya mereka nih cepat meninggal. Ya Allah, semoga orang yang tidak berguna kayak Justin, Toel, Arya ini nyawanya dicabut. Karena bener-bener bikin kisruh di sepak bola Indonesia nih. Kalau kita berdoa serentak pasti terkabulin lah Jo. Tapi khusus Toel jangan langsung dicabut nyawanya. Matiin pelan-pelan ya Allah. Buat sakit stroke dulu setahun 2 tahun. Habisin dulu duit haramnya buat biaya pengobatan dia. Habis itu baru cabut nyawanya ya Allah. Ringan aku dengan Toel. Dan yang nonis juga kalau bisa pas hari Minggu di gereja kamu juga berdoa biar semakin kuat doa kita. Aku bener-bener sudah enak dan muak nih Jok dengan mereka nih. Kita harus bergerak agar supaya STY bisa balik lagi ngelatih timnas Indonesia.
Mun STY tidak mau, pakso belah. Pak Hamdan Hamadan buka suara setelah Indonesia dibantai 5-1 di kandang Australia nih. Setelah kekalahan kemarin, ini Pak Hamdan bikin story. 7 pihak yang diuntungkan dari kekalahan timnas menurut Hamdan Hamadan. Kekalahan timnas Indonesia kemarin bukan hanya menguntungkan Australia. Beberapa pihak lain juga ikut merasakan kemenangan di balik hasil tersebut. Hamdan Hamadan, staf Sus Kemenpora, mengungkap setidaknya ada 7 pihak yang mendapat manfaat. Mereka adalah agen, agensi beserta titipan pemainnya, bandar dan kroninya, ahli omon-omon, media partner, buzzer 700 perak, serta akun ordal yang kebanjiran endorse. Di akhir story Instagramnya, ia menambahkan caption, Gusti Allah Mbotensar, yang berarti, Allah tidak pernah tidur. Jadi ceritanya ada sebuah spekulasi dan konspirasi mafia judai bola di Indonesia. Nah, teori ini tuh muncul gara-gara kekalahan Indonesia kemarin pas lawan Australia, yang dimana pertandingan ini adalah debutnya pelatih timnas baru Patrick Kluivert. Jadi ada website atau situs judai bandar cuan besar yang dimana Indonesia dipur 2 di pertandingan kemarin. Nah, banyak spekulasi katanya kondisi ini sangat menguntungkan pihak bandar. Ternyata katanya hal-hal kayak ini tuh sering terjadi dan ini salah satu penyebab STY dipecat pada waktu itu. Jadi ada spekulasi dulu pas Indonesia lawan Arab sebenarnya Indonesia itu seharusnya kalah. Karena katanya mafia judai di situs-situs ini udah ngatur supaya Indonesia kalah lawan Arab dan STY udah dikasih tahu tentang hal ini. Cuma katanya STY pada saat itu punya integritas, di belakang dia ngomong oke sama para mafia judainya. Tapi pas di depan STY nggak peduli, Indonesia tetap dimaksimalin supaya menang. Dan katanya karena hal ini akhirnya para mafia ini memutuskan buat mengganti STY karena STY nggak bisa diatur. Selain itu karena integritas STY pada saat Indonesia dibawa menang lawan Arab, banyak bandar sama mafia yang rugi besar karena STY nggak nurut. Ada apa ini? Influencer yang mengganggu ini apa? Gue belum dengar apa-apa ini. Aku udah tahu banget bakal dibalikin ke sini. Memang kalau di hotel itu kita jangan ganggu karena mereka itu kan yang namanya habis latihan kayak tadi kan. Itu kan banyak tuh video-video yang habis latihan tuh. Latihan boleh ditonton, Le. Latihan boleh ditonton. Oh nggak bisa, tonton itu hanya akreditasi. Nggak bisa kan? Itu pun hanya 15 menit. Tapi itu pun sebenarnya agak suka-suka kecolongan juga. Contoh waktu di sebelum menghadapi Saudi, ya itu kelihatan tuh Martin Paes latihan back pass tenang pakai kaki kiri. Oh gue langsung ingat waktu Jepang di press mulu kaki kanannya supaya dia memaksa nendang dengan kaki lemah dan itu kan sekali kena tuh gitu. Jadi bisa ngintip juga kita, makanya hati-hati tuh. Kita jaga dengan baik dan tidak akan terganggu. Tidak bakal ada influencer atau apa yang berganggu pemain, Pak? Tidak boleh. Biar para mafia bola bisa meninggal lebih cepat, serahin bela ke Allah, Jo. Kita jangan main hakim dewe. Doain yang buruk-buruk terus untuk mereka. Coach Alex Pastor dan staff sibuk kasih instruksi ke pemain timnas lawan Australia. Tapi sang Lord, the special one, Patrick Kluivert, malah bengong aja, nggak ngapa-ngapain. Tim kena bantai 5-1, pemain kebingungan, staf kepelatihan kerja keras, tapi pelatih kepala malah berdiri doang kayak penonton VIP. Jadi gimana Pak Erick Thohir? Udah siapin plan B? Atau masih mau percaya sama yang cuma bengong di pinggir lapangan? Atau mau langsung mundur aja? Anda ingat ketika Coach STY mendampingi timnas kita, dia selalu berdiri di pinggir lapangan. Itulah pentingnya pelatih terus mengawal dari pinggir lapangan, mengingatkan. Kalau perlu dalam tanda petik itu mencambuk pemain agar fokus dengan apa yang sudah menjadi game plan. Nah, karakter yang seperti itu tampaknya cocok dengan kita. Iya, cuma masalahnya apa yang dilakukan oleh Sintayong saat itu sebetulnya persoalannya bukan di bahasa. Persoalannya bukan di bahasa. Kalau mau jujur, lebih karena faktor kualitas pemain. Jadi persoalan waktu ST itu kan kita punya beberapa posisi yang kita lemah ya. Kita point striker itu kan sampai sekarang, waktu sampai ST selesai itu kan kita nggak punya. Sekarang kita punya Ole Romani striker yang lumayan bagus loh.